Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan untuk mencari tahu apa sih motif dia yang sesungguhnya deket sama kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka daripada itu, diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik. Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia alasan dari seseorang ini untuk dekat, mau terbuka, mendekati kamu. Nah, ini. Oke, nah kalau melihat gini sih, jika maksudnya kamu itu tuh adalah, jika kamu sudah punya maksud ya bersama dengan si dia adalah membangun hubungan, ya, menjalani dan sungguh-sungguh membangun hubungan yang berkomitmen, yang bisa untuk jangka panjang, maka dilihat dari energinya si dianya sendiri kok kayaknya enggak yang seperti itu ya, motifnya dia. Jadi sekiranya dia ngedeketin kamu untuk di saat ini tuh hanya kayak kepengen deket aja sudah gitu loh. Deket aja gitu ya. Dan bisa-bisa kalau orang-orang kayak gini nih, dia lagi nggak butuh itu hubungan jangka panjang. Nggak butuh. Maunya dia udah coba dengan si A. Sebentar jalani, nanti bosen, pindah ke si B. Nanti dari si B bosen lagi, pindah ke si C. Malah ini orang memang belum mau terikat, mencoba hanya dengan itu aja orangnya, nggak mau dia. Jadi ini tuh hanya mencari hubungan-hubungan singkat, gitu ya, hanya hubungan-hubungan singkat saja, gitu. Di sana sebatas kayak udah deket, menikmati bersama untuk beberapa saat, ya sudah gitu. Nggak usah muluk-muluk ceritanya tentang pacaran kah, pernikahan kah. Waduh, jangan, katanya dia. Di sini tuh hubungan kalian, kamu senang, aku happy, gas. Gitu loh. Ya. Kamu suka, aku suka, mainkan. Gitu aja sih. Ini hubungan casual aja, maunya dia. Hubungan casual aja. Gitu loh. Nggak usah yang muluk-muluk gitu. Friend with benefit aja. Hubungan tanpa status aja. Jadi kalau hubungan tanpa status, kayak kebebasan itu tuh masih menjadi hak ya, masih menjadi hak, terutama hak bagi dia. Jadi dia nggak usah harus bertanggung jawab. Kira-kiranya misalnya dia deket sama kamu sekian bulan, terus kemudian dia cabut, dia ngilang dari kamu, biar kamu nggak bisa menuntut pertanggungjawaban dari si dia. Loh, bukan siapa-siapa kok, gitu loh. Nah, di sana. Jadi ya kamu nggak usah ya mau tergoda ya kalau seseorang ini tuh sedang mendekati kamu. Maksudnya kamu jangan mau tergoda dalam artian akhirnya kamu membiarkan dirimu jatuh cinta. Akhirnya kamu membiarkan dirimu untuk berharap ya tentang masa depan kalian. Nah, jangan mau gitu. Hanya untuk ya having fun saja ya. Jika kamu memang punya minat untuk having fun, ya udah cocok dengan orang ini. Gitu. Tapi kalau dengan orang ini tuh bisa-bisa gini nih. Agak repot juga sih. Karena gini lah, kalau having fun itu kan dia harus punya modal ya. Modalnya ya namanya modal ya, duit gitu kan. Nah, nampaknya ini orang kayak nggak punya duit juga ini, mari lihat. Jadi kalaupun kalian having fun, ya bisa-bisa ya modalnya dari kamu gitu loh. Misalnya kalian jalan, dia bisa aja tuh kayak yang nggak traktir kamu. Ya, walaupun dia ini cowok, kan biasanya kan kalau jalan sama cowok itu kan ya cowok dong yang traktir. Apalagi kalau usia sudah ndak muda lagi ya. Nampaknya kalau udah pacaran itu di usia 24 tahun, mari lihat salah satu bentuk dari kejentalannya laki-laki, ya laki-laki dong ya yang ngetraktir. Karena kalau
dalam sebuah relationship, budayanya kita ya, budayanya kita itu tuh ya laki-laki jadi provider gitu loh. Laki-laki yang memang membackup di urusan uang gitu kan, kencan, jalan, uang bensin misalnya, atau apapun itu yang berbau uang itu kan bagian laki-laki. Tapi kalau kamu jalan sama ini orang, bisa itu tuh ya dia kayak menyerahkan ya urusan uang-uang itu tuh ya sama, ya itu jadi tanggung jawabnya kamu. Bisa gitu sih kalau Mari lihat. Dan berkemungkinan untuk ngambil benefit keuntungan uang dari kamu pun Mari lihat ini mau. Nah seperti itu. Tapi apabila kalian sudah pernah deket ya, apabila kalau kalian sudah pernah jalan ya, kemudian dia yang memang traktir. Nah ingat, semakin walaupun dia traktir kamu, tapi itu ya bukan artinya bahwa dia memang punya minat yang lebih kepada kamu. Tidak. Hanya kamu kemudian dianggap ya udah wajar, duitku ada. Ya. Duitku ada, ya kamu aku ajak jalan, ya udah wajar banget kalau aku traktir kamu. Tapi sampai sejauh ini belum, karena memang niatannya dia, lagi-lagi ya, belum memang niatannya dia untuk punya relationship yang serius sama kamu. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang kayak gini ini bisa ini, tiba-tibanya dia ngilang aja. Tiba-tiba dia ngilang aja. Tiba-tiba dia kayak bisa itu nganggap kamu itu tuh seolah-olah tidak ada. Gitu. Beberapa deket sama kamu memang itu kayak ini ya, sebagai pelarian. Sebagai pelarian. Jadi kan kayak mau cari apa ya yang bisa bikin dia refreshing gitu. Nah, jadi salah satunya dia nampak adalah berinteraksi dengan kamu. Gitu loh. Ya, untuk jangan sendiri dia pergi makan misalnya. Jangan kesepian dia. Ini, jangan kesepian dianya. Jangan kesepian. Ya. Jadi ada nih teman ngobrol. Gitu loh. Di sana. Jadi ya motifnya dia hanya seperti itu aja kalau Mari lihat dengan kamu. Gitu loh. Bukan untuk relationship jangka panjang. Dan yang ianya tiba-tiba datang, tiba-tiba ngilang. Ini orang kalau udah ngilang dari kamu, ngilang habis ini ya. Mau kamu telepon dia, mau kamu chatting dia, bisa-bisa dia kayak nggak ngegubur di situ. Bisa dia nih tegaan ini orangnya. Gitu loh. Sekalinya baik, dia baik banget gitu. Sekalinya dia udah bosen sama kamu, udah sungguh-sungguh dia kayak tutup pintu gitu sama kamu. Mau untuk basa-basi pun dengan kamu bisa-bisa dia kayak nggak mau itu. Atau paling-paling dia nanti gini merespon kamu. Misalnya kamu chatting dia, ntar ya aku lagi sibuk. Padahal dia belum tentu sibuk. Dan ntar ya aku lagi sibuk. Bukan berarti di situ tuh bahwa dia akan nanti segera menghubungi kamu kalau dia kesibukannya sudah selesai. Belum tentu di sana. Belum. Gitu. Jadi kalau melihat orang ini mau ini ya mengejar kamu habis-habisan di depan, tapi kemudian raib begitu saja. Atau ketika kamu deketin dia, dia mau ya standby untuk kamu. Tapi nanti ada masanya dia, udah nggak mau lagi udah dia tutup kesempatan dengan kamu. Ini tuh kok kayaknya macam orang yang punya tombol on off ini. Sekalinya dia on dengan kamu, udah tuh dia bisa kayak macam orang bener gitu ya jalani interaksi dengan kamu. Tapi begitu dia tekan tombol off, habis gitu. Habis. Dan kalau kamu keliru-keliru menafsir tentang sikapnya dia, bisa-bisa nanti kayak seperti kamu disuruh menunggu dia. Gitu loh. Kalau keliru-keliru kamu menafsir tentang apa sih maksud dari seseorang ini, ya, itu tadi bisa-bisa sebenarnya ya dia mau berhenti dengan kamu, tetapi seperti kayak dia salah signal ya, atau kamunya aja yang salah tangkep bahwa kamu sedang diharapkan oleh si dia untuk menunggu dia. Nah
gitu. Karena kalau sekali baiknya orang ini memang baik banget gitu ya. Tapi kalau dia bilang cukup dengan kamu, ya cukup. Kamu nggak lihat lagi tuh kebaikannya dia. Menjadi hal yang sulit gitu nanti kalau mau untuk kamu lihat di sana. Ya. Jadi ya ndak lain ndak bukan ya. Motifnya dia hanya mau sekedar deket aja sama kamu. Sampai di batas waktu sesuai dengan kepentingannya dia saja. Gitu. Jadi kalian ini tuh bisa ini ya. Kayak apakah mungkin hubungan ini tuh nekat? Bisa. Gitu loh. Dia bisa aja cepet-cepet kayak mau melamar kamu. Atau minta dilamar sama kamu. Tapi pernikahan itu tuh tidaklah menjadi sebuah jaminan bahwa dia akan konsisten, akan tunduk pada ikatan kesakralan pernikahan. Gitu ya. Tidak dari sana loh. Jadi dia bisa aja tuh kayak ngajak kamu masuk ke pernikahan, tapi setelah itu tuh dia keluar sendiri dalam pernikahan itu. Betul loh. Jadi kamu bisa nih terkatung-katung ini dalam pernikahan. Karena ini orang kayak spontan-spontan aja ya, macam nggak mikir-mikir dia. Jadi ada beberapa ini skenario-nya mari nampak, dia ngajak kamu merit. Atau dia minta biar dia dinikahi sama kamu. Kalaupun terjadi pernikahan itu, udah, nggak berapa lama, kamu akan diperlakukan seperti bukan istrinya dia, bukan suaminya dia. Gitu loh. Jadi ini kayak seperti orang yang tidak menentu ini ya. Walaupun untuk beberapa di sini Maria ini bukan orang muda lagi nih. Ini bukan orang muda lagi. Ini memang kalau masuk kriteria orang dewasa, udah masuk nih dia, umurnya dia ya orang dewasa. Gitu loh. Tapi boleh-boleh nanti kamu kayak nggak ngelihat ada kedewasaannya dia dalam sebuah komitmen. Ini loh, Tower. Datang tiba-tiba, ngilang tiba-tiba ini modelnya. Macam Jai Langkung sudah ini orang. Energinya dia. Gitu ya. Jadi kamu nggak bisa ini terlena banget sama dianya. Gitu loh. Walau kalian ini tuh merasa dengan dia sudah kayak akrab banget. Sudah kayak kamunya itu tuh lebur banget sama dia. Gitu ya, dia bisa terbuka betul sama kamu. Gitu ya. Tapi tidak ada ini yang bisa menghentikan langkahnya dia. Kalau dia mau pergi, ya dia pergi kayak gitu aja, itu nggak pakai pamit-pamit juga ini sama kamu. Gitu loh. Atau kalaupun dia pamit, itu tuh bukan kalaupun dia ngomong, tapi itu tuh bukan minta izin pamit sama kamu, tapi dia sedang menegaskan dirinya dia. Gitu. Mari lihat soalnya empati simpatinya dia. Kalau dia udah bosen sama kamu, kalau dia udah nggak mau lagi sama kamu, empati simpatinya dia itu tuh nggak menyala itu. Kamu mau meraung-raung nanti, jangan tinggalkan aku udah terlanjur cinta sama kamu. Bisa dia tuh kayak berhati dingin, bertangan besi dia. Mau dia hancurkan relationship, dia hancurkan udah sekalian. Gitu nih model orangnya, ya di sana. Jadi ya kalau mari katakan, kamu juga harus, kalau misalnya ya kamu udahlah nggak apa-apa, aku mau coba jalan sama dia, nggak boleh monggo silahkan. Nah tetapi sebaiknya nih ya, kalau mari boleh saran, kamu ndak boleh membiarkan dirinya kamu menyerahkan hidupnya kamu ke tangannya dia ya. Gitu. Ibaratnya kamu harus tetap juga mandiri. Gitu loh. Jadi ketika nanti dia tiba-tiba pergi, itu bukan mendatangkan sebuah kehancuran bagi kamu. Gitu. Nanti kamu terlalu percaya. Karena tadi kata Mari, ini orang sikapnya bisa nih kayak orang bener. Gitu. Nanti kamu udah percaya banget, kamu kemudian percaya gitu ya.
kamu udah percaya banget, kamu serahkan hidupnya kamu sama dia, segampang itu nanti dia membolak-balikkan hidupnya kamu. Nanti kamu merangkak lagi dari bawah, gitu loh. Ya, jalan dengan dia tapi tetap berhati-hati, jangan terlena. Itu aja sih, jangan terlena. Menikmati ya bolehlah menikmati. Terlena dan kemudian melekat ke dia, nah ini nih yang jangan banget lah, jangan banget, gitu loh. Out-outan nanti hidupnya kamu, karena orang kayak gini nih semacam energi puting beliung, datang tiba-tiba mendekat, menghancurkan, terus pergi melengos begitu aja, gitu ya. Ini ekstrim soalnya energinya dia, ekstrim ini, gitu loh. Ngototnya dia sama kamu bisa ini dia tunjukin di awal-awal, tapi kemudian ya setelah dia nikmati dengan kamu, ya dia rasa cukup, ya cukup, habis, titik, sekian, tidak ada pakai acara koma-komanya, the end, gitu sih, gitu loh. Karena di sini tuh pun malah nggak ada cinta ini dari orang ini ke kamu, nggak ada cinta. Dia hanya kayak sempat ngeliat kamu, oh kayaknya kamu pasangan yang cocok untuk dia, gitu ya. Karena ini orang pun pilih-pilih juga ini, mari nampak, gitu loh. Jadi ya ketika dia pilih-pilih, banyaknya laki-laki yang dia jumpai, banyaknya perempuan yang dia jumpai, ya dia ngeliat, oh ya kamu bagus gitu, masuk kamu ke kriteria sebagai kekasihnya dia, sebagai pasangan having fun-nya dia, sebagai seseorang yang dia ajak untuk menikmati hidup sebentar, masuk kamu, gitu. Ya udah, makanya di situ tuh dia, kalau kamu lihat dia ada memprogres relationship kalian, nah karena dia hanya ngeliat kamu itu tuh ya cocok masuk gitu aja di sana. Bukan karena wah dia cinta sama kamu, sebatas kayak senang, suka, naksir, ngerasa cocok, ya sebatas itu. Bukan cinta di sini, bukan rasa sayang di sini. Kalau mari nampak, sama aja kalau misalnya kamu yang deketin dia, ya udah dia biarin aja kamu deketin dia, gitu loh. Nah tapi bukan berarti ketika dia membuka diri ke kamu artinya itu sudah sebuah jaminan ya bahwa orang ini akan stay dan mencoba yang terbaik bagi relationship kalian ini. Enggak juga. Sekali kalau dia membuka pintu ya udah dia biarkan dulu. Nanti kalau dia tutup pintu, mau kamu gedar-gedar kayak gimana pun, dia nggak akan buka lagi tuh, gitu ya. Ini orang mah ndak banyak dramanya ya, gitu loh. Jadi kalau dia sudah mulai kamu lihat menjauh-jauh dari kamu, udah kamu juga persiapin dirinya kamu ya, persiapin dirinya kamu untuk membiarkan dia pergi. Persiapkan dirimu untuk jangan berharap ya, mampu kamu untuk melambaikan tangan kalau dia mau pergi, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana bacaan ini disampaikan. Nah ini koin yang berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, mari awali dari inisial V. Ada vital, E ada 6, R ada rasa, Y yoyo, T ada telur, I ada ikan, H ada harimau, A ada ayam, O ada ombak. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Libra, Sagittarius, Scorpio, kemudian Taurus, kemudian ada energi dari Cancer dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.